Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Galijaya Sukma Samudra Budi. Saya dari Divisi Kiatop, Ambalan Raden Ainul Yakin, Pangkalan SMA Negeri 1 Menganti. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pramuka penegak, yaitu apa itu pramuka penegak. Pengertian pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan sebutan untuk tingkatan bagi anggota gerakan pramuka yang berusia antara 16 sampai dengan 20 tahun. Namun, menyesuaikan pendidikan di Indonesia saat ini, maka secara umum seseorang akan dianggap menjadi pramuka penegak ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas SMA. Sebelum dilantik menjadi pramuka penegak, seseorang harus melewati masa menjadi tamu ambalan minimal 1 bulan, lalu mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan atau biasa disebut PTA. Warna khas pramuka penegak adalah kuning. Penegak menggunakan warna kuning atau warna kuning emas melambangkan kecaraan hidup menuju keagungan dan ketulusan budi. Yang kedua yaitu tingkatan pramuka penegak. Tingkatan dalam pramuka penegak diperoleh setelah menempuh syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disebut dengan SKU. Tingkatan yang pertama yaitu penegak bantara. Seseorang yang dinilai sudah sadar akan dirinya, sadar akan fungsinya sebagai bagian masyarakat dan mampu menjadi bagian perubahan yang positif ke dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah menempuh penegak bantara, selanjutnya yaitu penegak laksana. Pelaksana jati diri sebagai seorang agar ia mampu mengaplikasikan semua potensi yang dimiliki untuk lebih baik. Diharapkan mampu memberikan sumbangsi nyata dengan berkarya menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu satuan pramuka penegak. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga, yang idealnya terdiri dari 6 sampai 8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pimpinan sangga atau pinsa. Setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris yang disebut kerani, seorang bendahara yang disebut hartaka atau juru uang, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Macam-macam sangga yang ada dalam pramuka penegak. Yang pertama yaitu sangga perintis, sangga pencoba, sangga pendobrak, sangga penegas, dan sangga pelaksana. Yang selanjutnya yaitu wadah pembinaan. Pramuka penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus depan saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya 1. Dewan Kerja. Yang pertama ada Dewan Kerja Ranting di tingkat kecamatan. Yang kedua ada Dewan Kerja Cabang di tingkat kabupaten, Dewan Kerja Daerah di tingkat provinsi, dan yang terakhir Dewan Kerja Nasional. Nomor 2 yaitu Satuan Karya atau biasa disebut Saka. Contohnya ada Saka Dirgantara di bawah naungan TNI AU, Saka Bayangkara di bawah naungan Polri, Saka Bahari di bawah naungan TNI AL, Saka Pariwisata di bawah Menteri Pariwisata dan Ekonomi, dan lain-lain. Yang nomor 3 yaitu Satuan Komunitas atau SAKO. Contohnya adalah SAKO Ma'arif yang bergerak pada bidang keagamaan, khususnya bagi NU atau Nahdlatul Ulama. Yang nomor 4 yaitu Satuan Tugas atau Satgas Pramuka Peduli atau Scout Rescue. Dan yang nomor 5 adalah Satuan Kegiatan Protokol. Bagian kode kehormatan. Triwisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah,
rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang terakhir yaitu kegiatan. Pertama, pelantikan penegak. 1. Pelantikan pindah golongan, yaitu dari golongan penggalang ke golongan penegak. Yang kedua, pelantikan TKU, Bantara, Laksana, dan Garuda, 3 dan sebagainya. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. 1. Geladian pimpinan sangga atau Dian Pinsa. 2. Geladian pimpinan satuan atau Dian Pinsat. 3. Latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK. Dan yang 4. Kursus instruktur muda KIM. Yang ketiga yaitu pertemuan. 1. Mus Panitra, Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putra Putri. 2. Sidang paripurna. 3. Raimuna atau Rovermood. Raimuna bisa diadakan dari tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, dan tingkat nasional. Yang 4 yaitu Peransaka. Dan yang terakhir Jambore on the air, Jota, dan Jambore on the internet, Joti. Yang keempat yaitu kegiatan bakti. 1. Perkemahan Wirakarya. Yang nomor 2, perkemahan bakti, sama dengan perkemahan Wirakarya, tetapi merupakan kegiatan dari Satuan Karya atau SAKA. Sekian penjelasan terkait materi Pramuka Penegak. Terima kasih dan jangan lupa mengisi absen pada link yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.